gambaran apa atau bayangan apa yang perlu kita lakukan jika tidak ada perubahan dan benar-benar ini terjadi migrasi saldo ke Metamask dalam tahap awal pencairan 25% yang kita perlu lakukan nanti pada tanggal 6 Februari 2023 nanti. Tindakan apa yang mesti kita lakukan nantinya? Ini penting, ada dua opsi dengan catatan. Opsi pertama mengenai migrasi saldo ke wallet Metamask dengan syarat atau migrasi saldo tanpa syarat. Oke, kita mulai dari opsi pertama dulu. Jika nantinya migrasi saldo ke Metamask dengan menggunakan syarat tertentu, bisa kemungkinan kita akan diwajibkan untuk berpartisipasi atau memperkuat konsensus keseimbangan dengan cara terlibat langsung sebagai delegat untuk investasikan dalam staking. Hal ini mengacu pada berdasarkan pola sistem blockchain BTC atau Bitcoin. Dengan jangka tertentu kita akan bisa mendapatkan hasil imbalan atau reward dari hasil nominal jumlah core yang kita pertaruhkan. Dan reward hasil staking inilah yang baru murni bisa kita pergunakan bebas untuk pertukaran uang fiat atau uang nyata. Untuk opsi kedua, migrasi tanpa syarat dan benar-benar nyata kita bebas dalam mempergunakan token core ini, bisa kita tarik dengan uang nyata atau dipergunakan di bursa market trading. Di opsi kedua inilah yang perlu kita perhatikan jika itu benar-benar real saldo wallet tanpa syarat. Ini penting dalam pemilihan apa yang perlu kita lakukan berdasarkan pertimbangan nilai pertukaran harga nanti dalam mata US dollar. Misalnya, jika harga core itu tinggi atau maksimal. Dan yang kedua, jika harga core itu rendah atau minim. Tentunya jika harga tinggi atau mahal, barang pasti kita mempunyai opsi akan penarikan uang ke fiat atau nyata untuk bisa kita cepat pergunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Yang jadi masalah apabila jika core dalam posisi pertukaran nanti atau harga dinilai dengan harga rendah atau kecil, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang perlu kita lakukan? Barang tentunya jika kita tarik dengan uang nyata atau dengan uang fiat, tentunya akan mengecewakan, tidak akan mencukupi kebutuhan. Solusinya ada dua, yaitu dengan pemilihan cara untuk mengelola token kita ke dalam investasi agar bisa mendapatkan keuntungan, yaitu antara kita lakukan staking atau trading. Untuk itu disinilah kita akan berbicara mengenai apa itu staking dan trading. Sebelum kita melakukan pemilihan, akan saya jelaskan secara sederhana apa itu keduanya ini, keuntungan dan resikonya. Untuk yang pertama, apa itu staking? Sebelum kita membahas mana yang lebih baik, kita tentu perlu mengetahui apa maksud dari kedua kegiatan tersebut. Salah satunya adalah staking, yang merupakan sebuah kegiatan untuk memvalidasi jaringan dengan mengunci aset kripto dalam jangka waktu tertentu, yang akan memberikan hadiah kepada pemilik aset yang dikunci berupa kripto yang sama. Misalkan saat Anda mengunci kripto core nanti dalam kegiatan staking, misalkan dalam waktu 7 hari, maka pada akhir masa kunci Anda akan mendapatkan kripto core baru berdasarkan perhitungan APY, nilai pengembalian tahunan yang telah ditawarkan sesuai kesepakatan. Bisa dikatakan bahasa sederhananya mirip dengan deposito dalam layanan perbankan tradisional yang memberikan bunga saat menyimpan aset untuk ditahan selama jangka waktu tertentu. Itulah untuk staking.
biasanya staking bersifat tetap, yang artinya aset tidak akan bisa diambil atau dipindah ke dompet lainnya selama masih dikunci dalam kegiatan ini. Untuk para investor biasanya jangka panjang dalam pemilihan untuk melakukan kegiatan ini dari aset kripto yang mereka pegang. Karena ini akan menjadi sebuah pendapatan pasif bagi mereka, karena saat aset kripto mereka akan bertambah jumlahnya tanpa melakukan apapun selain menunggu. Sehingga ini adalah cara yang bebas resiko, untuk mendapatkan pendapatan pasif atau tambahan kripto ke dompet Anda. Untuk yang kedua, masalah trading adalah kegiatan memperjualbelikan aset kripto yang biasanya dilakukan dalam jangka pendek. Kegiatan ini berfokus untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan volatilitas harga aset kripto yang memang besar dalam skala harian. Trading juga banyak digemari oleh banyak orang karena menjanjikan potensi keuntungan yang lebih besar dan tinggi, lebih cepat dibandingkan berinvestasi ke staking. Asal kita juga menguasai cara melakukannya. Karena ini membutuhkan keaktifan para pelakunya. Kita harus dituntut untuk terampil dalam meraih keuntungan trading tersebut. Menuntut kemampuan yang benar-benar harus mumpuni untuk melakukan analisa harga, mengambil posisi, dan memberi sebuah keputusan manajemen yang sangat berisiko tinggi ini. Karena trading itu sangat berisiko tinggi dan memang bisa mendapatkan keuntungan yang cepat dan besar. Tentu saja kita harus memilih mana yang aman dan yang mana tidak aman. Untuk staking atau trading, mana yang lebih baik? Setelah kita mengetahui apa itu staking dan trading, baru kita dapat coba mengkaji mana yang lebih baik. Tentu saja jawabannya dari pertanyaan ini akan sangat bergantung dengan pribadi para pelakunya. Staking akan menjadi lebih baik jika Anda adalah seorang yang tidak ingin mengambil risiko lebih seperti trading. Orang yang memiliki kesibukan dan tidak punya waktu untuk memantau pergerakan harga juga akan lebih baik melakukan staking ini. Karena tidak akan menghabiskan waktu, pikiran, dan uang Anda karena semua bersifat pasif dan otomatis. Untuk para investor jangka panjang biasanya banyak yang melakukan staking ini. Itulah kelebihannya untuk staking. Jika Anda ingin mempunyai keuntungan yang besar dan lebih cepat tinggi, ingin cepat kaya, mungkin trading jalannya. Hanya itu saja. Semoga ini bisa bermanfaat. Nanti tanggal 6 Februari bisa mempunyai gambaran apa yang harus kita lakukan. Salam jumpa kembali dalam berita seputar cryptocurrency. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto.